Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alangkah baiknya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devendra Aulia, absen 30. Saya Layina Tabida Hafsa dari Ilmu Komunikasi kelas C2, absen 19. Kami dari kelas C2 Ilmu Komunikasi. Di sini kami akan menjawab pertanyaan tentang apa 4 kriteria kebenaran dalam ilmu komunikasi, bagaimana aplikasinya dalam praktek komunikasi, dan bagaimana relasinya dengan Pancasila untuk mencapai kondisi yang harmoni. Sebelum memulai lebih lanjut, penting untuk mengetahui kebenaran itu sendiri. Dalam ilmu komunikasi, konsep kebenaran itu seperti pondasi bangunan. Tanpa kebenaran, semua informasi jadi rapuh dan gampang rubuh. Menurut Bertrand Russell dalam buku Prof. Rahmat Kriantono, kebenaran itu sebenarnya adalah hubungan antara apa yang kita percayai dengan fakta yang ada di dunia nyata. Kalau kepercayaan kita itu sesuai dengan fakta, itu kebenaran. Kalau nggak nyambung sama fakta, itu kesalahan atau bukan kebenaran. Jadi dalam komunikasi, kita harus selalu cek dulu apakah informasi yang disampaikan benar-benar nyambung dengan kenyataan, bukan sekedar katanya atau kayaknya. Bagaimana cara menilai kebenaran dalam komunikasi? Di sini saya akan menjelaskan apa 4 kriteria kebenaran dalam ilmu komunikasi dan pengaplikasiannya dalam praktek komunikasi. Yang pertama ada kebenaran korespondensi, yakni merujuk pada kesesuaian antara pernyataan dengan realitas objektif, sebagaimana dirumuskan oleh Bertrand Russell dan John Locke. Suatu klaim dianggap benar apabila merepresentasikan fakta secara akurat. Contohnya, jurnalistik reporter harus cover both slides, dengar kedua pihak, dan berita harus bisa dibuktikan kebenarannya. Misal, kasus kecelakaan harus ada wawancara dengan pengendara, saksi, dan polisi. Lalu pada PR, perusahaan harus buka saluran komunikasi rahasia seperti kotak saran atau email khusus agar karyawan bisa berbicara jujur tanpa takut dipecat. Lalu etika periklanan, iklan harus jujur, tidak boleh bohong atau manipulasi. Misal, obat yang mengklaim bisa sembuhkan kanker dalam 3 hari harus ada bukti ilmiahnya. Jadi, jangan asal ngomong, cocokkan terlebih dahulu dengan kenyataan. Yang kedua, kebenaran koherensi. Dikembangkan oleh Plato dan Aristoteles menekankan konsistensi logis antara pernyataan baru dengan pengetahuan yang telah divalidasi sebelumnya. Contohnya yaitu jurnalistik investigasi. Wartawan harus mengumpulkan data dari berbagai sumber dan pastikan semua fakta saling terkait. Misal kasus korupsi harus ada bukti transfer uang, dokumen proyek, dan kesaksian. Logika. Kalau ada orang bilang, saya tidak pernah merokok, tapi fotonya pedang merokok, berarti pernyataannya tidak koheren. Jadi, cek lagi kebenaran. Apakah informasi masuk akal dan tidak bertentangan dengan fakta lainnya. Yang ketiga adalah kebenaran pragmatis. Dipelopori oleh Charles Peirce dan William James, menilai kebenaran berdasarkan manfaat praktis dan konsekuensi fungsional dalam kehidupan nyata. Contoh praktiknya, yakni ada nasihat orang tua yang bilang kalau rajin belajar biar sukses. Terbukti benar karena banyak orang yang sukses karena rajin belajar. Lalu yang kedua, ajaran agama. Cerita tentang kiamat dalam Al-Quran punya manfaat praktis, yaitu memotivasi orang untuk berbuat baik dan bersyukur. Lalu problem solving, nasihat dari teman yang membantu kita mengambil keputusan, misalnya jangan putus sekolah, nanti susah cari kerja, adalah kebenaran pragmatis karena berguna. Yang keempat, kebenaran metafisika. Berdasarkan pemikiran Aristoteles, merujuk pada kebenaran yang melampaui bukti empiris dan bersifat transendental, mencakup dimensi spiritual dan ontologis, jadi kita bisa melihat maknanya yang tidak bisa dilihat. Contohnya, seperti di sektor pendidikan, guru yang mengajarkan ikhlas bukan sekedar sikap psikologis tapi juga sebagai bentuk ketundukan kepada Allah. Lalu ada di media dan seni, film atau lagu yang mengandung pesan tentang kehidupan setelah mati atau nilai-nilai spiritual. Lalu ada framing media. Media seringkali menonjolkan satu sisi cerita, misal FBI dianggap perusuh, tapi menyembunyikan sisi lain, misal prostitusi dan narkoba di hiburan malam. Jadi, kalau mau jadi komunikator yang keren, ingat 4 hal. Yang pertama, cek fakta seperti detektif, yaitu korespondensi. Lalu yang kedua, pastikan nyambung, seperti puzzle atau koherensi. Lalu yang ketiga, cari yang bermanfaat, seperti madu atau pragmatis. Lalu yang terakhir adalah gali makna tersembunyi, seperti cari dalang. Dan yang ajaibnya, Al-Quran sudah mengajarkan ini sejak 1400 tahun yang lalu. Keren kan? Komunikasi itu bukan sekadar bicara, tetapi tentang membangun kebenaran yang utuh. Nah, kemudian bagaimana relasi dengan Pancasila untuk mencapai kondisi harmoni? Kebenaran dalam kajian ilmu komunikasi ialah terciptanya harmoni dalam masyarakat. Hal ini juga bermakna agar tercipta suatu kemaslahatan bersama atau datangnya sesuatu yang dianggap baik dan bukan untuk memecah belah. Memecah belah di sini yakni disebabkan oleh salah satunya adalah sebuah berita yang disebarluaskan oleh suatu media namun tidak berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya akibat tidak melakukan konfirmasi ulang.
Kondisi harmoni sendiri ialah suatu situasi yang memungkinkan untuk sistem dapat diproduksi dan dikirim demi mencapai kesamaan makna antara pengirim dan penerima terhadap cita-cita bangsa dan negara. Lalu, bagaimana relasi dengan Pancasila? Mengapa kemudian Pancasila menjadi titik harmoni? Pancasila merupakan puncak dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila menjadi kondisi ideal dan kondisi mendasar yang berisi filosofis mendasar masyarakat Indonesia yang agamis. Hal ini berakar pada esensi manusia yang sesuai dengan ajaran Allah SWT. Nah, sila-sila dalam Pancasila dipaparkan dalam 45 butir pedoman pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kami akan mengambil contoh beberapa butir yang dipaparkan dalam setiap silanya. Di sila pertama yakni yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, beberapa butir contohnya seperti yang pertama ada bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian butir selanjutnya ada membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya ada mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian di sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh butir-butirnya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang selanjutnya ada mengembangkan sikap hormat dan menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian di sila ketiga ada persatuan Indonesia. Beberapa contoh butirnya adalah yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan juga kepentingan golongan. Kemudian yang kedua juga ada mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Kemudian butir selanjutnya yakni mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian di sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Beberapa contoh butirnya adalah yang pertama, sebagai warga Indonesia dan warga masyarakat, setiap warga Indonesia mempunyai kedudukan dan hak kewajiban yang sama. Kemudian yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Kemudian selanjutnya ada musyawarah untuk mencapai mufakat diliput untuk semangat kekeluargaan. Kemudian di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa contoh butirnya adalah yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur dan juga mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan juga kegotong royongan. Kemudian selanjutnya ada mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Dan selanjutnya ada menjaga keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Dalam 5 sila dan butir-butir Pancasila ini mewujudkan sebagai ideologi bangsa, dan jika hal ini tercapai akan mewujudkan harmoni dalam masyarakat. Sehingga ideologi Pancasila menjadi sebuah sistem kepercayaan dari masyarakat Indonesia tentang kondisi ideal atau kondisi harmoni yang harus dicapai. Dengan demikian, ideologi Pancasila adalah kebenaran komunikasi, dan harmoni di masyarakat kita ialah falsafah Pancasila. Lalu, bagaimana ilmu komunikasi dapat menuju harmoni? Untuk mencapai kondisi harmoni di dalam masyarakat yang sesuai dengan falsafah bangsa, maka ilmu komunikasi harus diarahkan sebagai bentuk upaya mencari kebenaran. Ilmu komunikasi menjadi perekat yang mengatur hak-hak menyampaikan pendapat dalam masyarakat. Dalam pemikiran kritis, filsafat merupakan refleksi keinginan atau harapan untuk mewujudkan kondisi ideal atau kondisi harmoni bagi kehidupan. Harapan atau keinginan dan cita-cita atau aman dalam bahasa Jerman disebut dengan Das Wollen, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan as will. Keinginan atau Das Wollen ini sendiri tersebar pada pemikiran masyarakat, yakni setiap orang memiliki keinginan untuk mencapai kondisi yang ideal juga kondisi yang harmonis. Di sisi lain, kondisi ideal atau kondisi harmoni ini sendiri merupakan titik puncak dari proses berpikir yang panjang dan mendalam, penghayatan, perenungan yang dilakukan oleh seseorang. Kondisi harmoni ini sendiri menjadi anggapan kebenaran yang harus diwujudkan. Segala sesuatu perilaku manusia termasuk komunikasi harus mengarah pada kebenaran. Kondisi ideal ini disebut dengan Das Wollen atau dalam bahasa Inggris disebut dengan should be. Para pelaku komunikasi harus bisa memiliki pegangan atau landasan dalam berperilaku yang apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh akan mencerminkan kondisi ideal sendiri. Kondisi ideal itu sendiri. Pegangan perilaku sebetulnya dibangun berdasarkan kondisi ideal yang diharapkan, yang artinya pegangan perilaku tersebut dirumuskan sebagai cerminan kondisi ideal. Jika pegangan ini dapat dijalankan dengan baik, maka kondisi ideal ini atau kondisi harmoni ini dapat terwujud. Begitu pula sebaliknya. Masyarakat memiliki keinginan untuk menerima informasi yang baik dan benar, sehingga dapat digunakan sebagai alat adaptasi sosial. Informasi yang baik dan benar ini haruslah bersifat yang masih relevan untuk disampaikan pada masyarakat, dan juga cara penyampaian atau tutur katanya, penataan kalimatnya itu juga masih harus baik. Serta informasi ini tuh harus bersifat faktual berdasarkan fakta yang ada, bukan berdasarkan asumsi-asumsi yang belum terbukti di masyarakat. Ilmu komunikasi sendiri mengajarkan proses untuk mencapai dan membentuk Das Wollen yang ideal.
Praktik komunikasi harusnya diarahkan bukan hanya sekedar untuk mencapai keinginan homini, tetapi juga untuk membentuk pola berpikir dan pola berperilaku yang baik. Dalam mencapai harmoni, ilmu komunikasi akan mengkaji apakah materi-materi dan objek kajian komunikasi telah ditujukan agar mencapai kemaslahatan atau kebaikan bersama. Nah, tolak ukur dari kemaslahatan ini sendiri yakni adalah nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia, yakni adalah Pancasila. Nah, sekian dari kami terkait dengan materi yang telah kami sampaikan, yakni kriteria kebenaran komunikasi dan juga relasi antara kebenaran komunikasi dengan Pancasila untuk mencapai harmoni. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila terdapat salah kata dan kekurangannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.